Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Wa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus pengajian Ahad pagi, panti asuhan Panti Asuhan Muhammadiyah Magetan, jangan sampai salah nyebutnya nggih. Dan seluruh pengurus dan pimpinan daerah Muhammadiyah Magetan dan juga pimpinan Asya beserta seluruh ortom dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan insyaallah kurang lebih persis 1 minggu sebelum Ramadan 1445 Hijriah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada bulan Sya'ban ini dan juga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada kekasihnya, tauladan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi seperti saya sampaikan tadi kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Satu hal yang sangat sering kita dengar, sering kita mendapatkan tausiah. Nanti kalau sudah tanggal 1 Ramadan, tanggal 2, bahkan kadang-kadang sampai tanggal 3, ada satu ayat yang sangat populer. Nggih napa mboten? Nggih menika surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mumpung kita masih ada waktu sebelum memasuki bulan Ramadan, seperti halnya orang akan olahraga, itu ada pemanasan, ada persiapan, supaya ketika nanti masuk Ramadan, kata anak sekarang itu bisa gaspol. Nah, gitu, gaspol. Artinya ketika Ramadan masuk, kita bukan lagi baru nata-nata, bukan lagi baru siap-siap, tetapi sudah siap start tanpa banyak waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong yang membuat Ramadan kita belum optimal. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kula panjenengan sedaya saged mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah,
Dalam sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu alan niran. Kata Allah Subhanahu wa taala, man fariha sapane wong sing seneng sing bungah atine bidukhuli Ramadan, dengan akan datangnya bulan Ramadan, apa jaminan Allah? Haramallahu jasaduhu alan niran. Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Luar biasa. Oleh karena itu, supaya kita masuk golongan tersebut, mari kita membuat hati kita ini senang. Kalau saya tanya panjenengan sedoyo, kalau kita sekarang mendengar akan masuk bulan Ramadan, hati panjenengan, perasaan panjenengan, seneng apa susah? Susah apa seneng? Seneng apa seneng? Nah, insya Allah malaikat menyaksikan. Nah, seperti halnya kalau mau pemberangkatan jenazah, nggih. Para takziat niki jenazah saya nopo awon. Saya ngoten gitu. Walaupun kadang-kadang hatinya janjane ora apik tenanan gitu. Nggih napa mboten? Karena ini kita untuk menjadi saksi, paling tidak kita bersedekah kepada jenazah itu, bahwa kita menyaksikan secara zahir paling tidak bahwa jenazah ini sahih. Karena besok di akhirat ketika masuk alam kubur mungkin akan ditanya oleh para malaikat seperti itu. Sama dengan sekarang kita menyambut bulan Ramadan, mari kita membahagiakan diri. Makanya di masyarakat Arab, Rasulullah dulu mengajarkan ketika Ramadan akan datang, kita disampaikan supaya menyampaikan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, seperti itu. Nah, monggo mangke sampune menika panjenengan mangke kondur gitu. Nah, ketemu dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga, marhaban ya Ramadan. Nek cara Jawane menika, alhamdulillah nggih pun meh Ramadan ngoten nika. Yang pertama, hati kita senangkan. Yang kedua, boleh ditunjukkan dengan secara fisik. Mungkin memperbaiki rumah. Sing biasanya ngecat tinimbang sesuk sakniki dicat. Napa Pak kok dicat? Niki meh Ramadan. Lho ngoten nika. Lingkungan rumahnya disapu, dibersihkan. Nggih, gotong royong. Napa kok gotong royong? Meh Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Termasuk panjenengan mbok menawi badhe napa menika? Tumbas sandangan. Nah sakniki ndang tumbas. Mumpung dereng mundhak regane nggih to. Nah, pekene dereng kebak. Nek cara teng Jogja niku teng Beringharjo nek pun Ramadan, wah, ket awal ngantos akhir kebak pasare menika. Nah, sakniki mumpung dereng kebak, ndang tumbas sandangan. Ibu-ibu empang badhe tumbas napa niku rukuh, monggo. Bapak-bapak ajeng tumbas peci ngoten nika. Wah, tumbas sakniki. Dalam rangka apa? Dalam rangka Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Yang tidak boleh kalah adalah persiapan ilmu kita. Menyambut bulan Ramadan agar ibadah kita lebih mantap, maka kita persiapkan ilmu tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ibadah tentang puasa itu sendiri, baik secara batiniah ataupun zahiriah, termasuk nanti ibadah-ibadah sholatnya, tarwehnya, tadarusnya, sodakohnya, mari kita persiapkan, kita kuatkan kembali. Supaya apa? Supaya kita lebih mantap menghadapi bulan Ramadan. Kita sudah sering sekali tiap tahun beribadah di bulan Ramadan. Nggih napa mboten? Sakniki sampun yuswa misalnya swidak tahun, kinten-kinten pun pinten tahun niku poso Ramadan menika, siam Ramadan. Nek misalnya rumiyin umure mulai umur gangsal 12 tahun gitu, berarti sakniki sudah puasa yang keberapa? 45 gitu. Kira-kira pertanyaannya, apa yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah menika la'allakum tattaqun sudah dirasakan napa dereng? Nah, nika. Karena apa? Ternyata Ramadan itu seperti madrasah. Nggih, seperti sekolah yang Allah paketkan supaya umat Islam menika betul-betul ditraining selama satu Ramadan. Dalam rumah training, camp training yang sangat luas ini yang namanya dunia menika.
Biasanya kalau orang pendidikan training kan dalam ruangan tertentu gitu, teng sekolah nopo teng lokasi tertentu. Ini trainingnya alam semesta. Syukurnya di Indonesia meniko kalau Ramadan meniko nikmatnya luar biasa, mudahnya luar biasa. Coba panjenengan mbok menawi nate kepanggih sinten nggih, sederek napa sinten kemawon sing nate teng luar negeri, apalagi negara-negara yang 4 musim. Ada musim summer, musim panas, ada musim autumn, musim gugur, ada winter, musim dingin, dan seterusnya menika luar biasa. Kalau pas menika musim summer, musim panas, Ramadan menika puasanya bisa mulai jam 2 malam, nanti bukone mangke jam 11 dalu. Nggih. Jadi bisa saja antara buka maghrib, sholat isya, tarweh, niko langsung nyambung sahur, bar niko langsung poso meleh. Loh, belum lagi nanti situasi di luar, jarang orang berpuasa. Ya, di mana-mana orang makan ketika di kantor, di pekerjaan, gitu. Nonsone pas musim panas, tengriku wah sandangannya meniko minimalis. Ajeng tutup mata kok makin nabrak, nek mboten gitu. Luar biasa. Tetapi di Indonesia subhanallah luar biasa. Hampir tengah-tengah antara malam dan siang, bahkan puasanya tidak sampai 12 jam. Punjul nggih, jam 4 mulai. Oke, nggih kurang lebih 12 jam nggih, 12-13 jam. Nah, sekali lagi fokus kita adalah bagaimana kita apakah sudah semakin meraih ketakwaan atau tidak. Kenapa Allah fasilitasi kita dengan Ramadan, dengan puasa supaya meraih ketakwaan? Karena keutamaan orang bertakwa menika luar biasa. Kok saged-sagednya menika? Kok bisa-bisanya Allah menika memerintahkan berpuasa sebulan yang tujuannya menika supaya kita meraih ketakwaan. Berarti kan takwa niku luar biasa. Gini apa mboten? Nah, apa sih keutamaan orang bertakwa menika? Nggih, saya sampaikan dulu menika, nggih. Saya iming-imingi dulu, bukan omon-omon lho niki nggih. Iming-iming niki. Nah, gitu. Apa sih fadilah bagi orang yang bertakwa menika? Yang pertama, orang bertakwa menika akan diberikan oleh Allah sikap furqan. Nggih. Sikap furqan menika sikap membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, antara yang bagus dengan yang jelek. Sehingga insya Allah orang bertakwa menika selalu diberikan pilihan keputusan yang tepat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah terhindar dari penipuan. Sakniki kathah mboten wong menipu. Jamaah teng niki enten mboten sing nate pikantuk WA. Ibu mendapatkan hadiah 30 juta. Ngoten nika? Enten. Sekarang silahkan ke ATM untuk transfer pajaknya 2,5 juta. Dihitung-hitung. Entuk 30 juta, pajaknya 2,5. Berarti lumayan, 17,5 juta untungnya. Wah tenan, saking semangatnya mboten mikir, langsung terhipnotis. Masuk ke ATM, kon pencet macam dipandu, begitu transfer baru dia sadar. Kayak aku ketipu yo. Lah ngoten nika. Nek pun ngoten nika mau sing pun ditransfer saged wangsul napa mboten? Mboten. Oleh karena itu kalau orang bertakwa, Allah jaga dia dari korban penipuan insyaallah. Wa may yattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nika surat Al-Anfal ayat 29. Yang kedua, orang bertakwa apa? Akan mendapatkan berkah saking langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Orang yang bertakwa itu Allah akan anugerahi dia keberkahan dari langit dan bumi. Kalau ada hujan bukannya banjir tapi menyuburkan tanah. Apapun yang terjadi selalu jadi berkah. Kalau ada yang keluar dari bumi, semuanya jadi berkah. Yang keluar dari bumi ternyata minyak bumi, gas bumi, yang kemudian menjadi berkah bagi alam sekitarnya. Contohnya di sekitar menikah, rute Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi kalau di Arab sana walaupun gersang ke orangnya kaya-kaya, sugih-sugih, menika pancen sampun dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi daerah yang berkah. Sama dengan kita, kalau dalam wujud rezeki, walaupun rezekinya, gajinya, penghasilannya, katakan tidak begitu banyak, tetapi karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak banyak, tetapi membuat keluarganya harmonis, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya sehat, cerdas, soleh dan solehah. Allahumma amin. Sebaliknya kalau nggak berkah, sepertinya gajinya banyak, bisnisnya oke, tapi kekayaannya itu tidak membuat jadi berkah. Hidupnya berantakan, anaknya nggak keurus, ada yang kena narkoba, ada yang ikut geng, macam-macam. Masya Allah. Karena apa? Tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena dia tidak bertakwa. Kepingin buatan pikantuk berkah saking Allah. Kepingin buatan? Allahumma amin. Yang ketiga, kalau orang bertakwa menikah akan diberikan jalan keluar atas segala persoalan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, Allah akan berikan baginya jalan keluar dari segala persoalannya. Saya nanya yang di sini, apakah ada di sini yang tidak punya persoalan sama sekali? Ada, Bu? Pak, ada yang tidak punya masalah? Namanya orang hidup pasti punya masalah. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bagi orang yang bertakwa, seberat apapun masalahnya, Allah selalu berikan solusi. Allah selalu berikan jalan keluar. Anaknya bermasalah, ada jalan keluar. Usahanya ada masalah, tiba-tiba ada jalan keluar. Keluarganya ada masalah, ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Termasuk negara ini, kalau masyarakatnya bertakwa sebesar apapun masalahnya, tidak usah khawatir. Karena apa? Pasti Allah jadi berikan jalan keluar. Yang kelima, wa may yattaqillaha. Yang keempat, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nanti mboten ngerti-ngerti pikantuk transfer ngoten nika. Biyen ana wong sing tau ngutang, wis tak tagih ping 17 ora metu duite. Wes nganti tobat, aku wis ora mikir tindepun dari pikiran, tak tinggal wae lah, tak ikhlaske. Pas sakniki butuh, sudah 5 tahun yang lalu ngutangnya, tiba-tiba ada datang orang, "Pak, Bu, nyuwun pangapunten kula sek rumiyin ngutang kalian jenengan." Lah pripun? Niki kula alhamdulillah pun diparingi arta, paringi rezeki, kula ajeng nyaur utang. Alhamdulillah. Padahal sudah dilupakan, sudah diikhlaskan, sudah dianggap sedekah. Dilalah pas kita membutuhkan sejumlah uang tertentu, Allah kirim orang itu datang kepada kita. Ternyata Allah sengaja simpan orang itu, belum bayar utang waktu itu, untuk datang ketika kita membutuhkan uang untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang bertakwa menikah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa menikah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Bapak Ibu, nanti mboten panjenengan ngurus surat, mulai Pak RT, Pak Dukuh, lajeng Pak Lurah, lajeng Pak Camat. Ternyata kepengine cepet banget ndang rampung ngoten niku nggih. Ternyata gek golek Pak RT sing tanggane dhewe, 2 dina ora ketemu. Nanti mboten. Pasuan enjing ternyata pun tindak Pak RT-ne. Balene sonten dereng kondur. Sesuke ternyata teng luar kota, ora ketemu-ketemu. Masya Allah. Baru mau ketemu Pak RT sing tanggane dhewe. Karena apa? Allah jadikan urusannya menjadi sulit. Yang harusnya dalam 2-3 hari selesai sampai kecamatan, ini sampai seminggu nggak selesai. Dan sebaliknya, kalau orang bertakwa, begitu Allah mudahkan urusannya, mulai tanda tangan Pak RT, Pak Padus, Pak Lurah sampai camat,
tidak nyampe pukul 12 sudah rampung. Nate mboten panjenengan punya pengalaman yang kira-kira seperti itu. Nate nggih. Kalau seperti itu insyaallah itu bagian dari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia Bapak Ibu. Yang sangat penting ketika di akhirat nanti bagi orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ternyata kalau orang bertakwa menika di dunia rezekinya, urusannya, masalahnya itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya beres. Dan di akhirat nanti yang sangat penting, yang pertama akan diampuni dosa-dosanya, dan yang kedua akan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Jadi insya Allah bagi orang yang bertakwa di dunia hingga di akhirat nanti kehidupannya, kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita menjadi golongan Allah, golongan yang oleh Allah digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Allahumma amin. Nah, kalau kita sekarang sudah yakin betapa hebatnya jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang bertakwa, sekarang bagaimana cara kita meraih takwa? Kan itu pertanyaannya. Itulah fasilitas yang disediakan oleh Allah besok Ramadan. Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, maka kita akan dimasukkan oleh Allah sebagai golongan orang bertakwa. Sekarang bagaimana cara kita mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan amalan-amalan supaya amalan kita di bulan Ramadan itu menjadi amalan yang berbuah takwa? Mari kita lihat apa kata Allah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Manusia, yang namanya kebaikan itu bukan masalah menghadap ke barat atau ke timur. Ini dulu ketika Allah merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Di situ ada yang namanya Ka'bah. Kemudian masyarakat rame, iki piye to kok ngibadah ganti-ganti, jare wingi ning Palestina kok saiki pindah ning Mekah, kisruh. Allah sampaikan, wes rasah mikir kuwi. Yang namanya kebaikan bukan itu. Nah, walakinnal birra, yang namanya kebaikan menurut Allah, yang pertama man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu, saya sampaikan terlebih dahulu. Kalau nanti cukup waktunya dalam 1 jam totalnya, nggih, ada 3 ayat yang sangat penting menjelaskan tentang takwa. Yang pertama surat Al-Baqarah 177 menika, ternyata takwa menika hakikatnya ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Jadi takwa menika yang menghimpun 3-tiganya. Kalau orang imannya bagus, Islamnya bagus, ihsannya bagus, dia berpotensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu takwa itu derajatnya yang paling tinggi. Makanya dalam surat Al-Hujurat tadi katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling baik takwanya. Nah, coba kita cek nih. Yang pertama man amana billah, yang beriman kepada Allah. Kita terapkan dalam besok ketika Ramadan. Bapak Ibu, kalau orang tidak pakai iman berpuasa itu berat sekali. Coba bayangkan tidak makan dari subuh sampai napa? Sampai maghrib. Nek mboten mergo niat ngibadah nika gampang napa berat? Berat. Alhamdulillah kalau kita panjenengan sedaya sudah bisa melaksanakan dengan baik, bahkan dengan puasa-puasa sunnah. Tetapi kalau kita cek di lapangan, kinten-kinten warung-warung niku sami tutup napa enten sing ngunjungi nek siang-siang niku. Enten napa mboten? Enten napa kathah? Lah kok kathah niki. Padahal sahur bareng nang omahe.
Mangke pas buka bersama tapi nggih enten niku. Lah kok teng warung nggih rame. Oh niku nembe uzur, nembe enten halangan. Lah halangan kok kumisen. Nek jilbaban tesih saged husnudzon nggih. Oke head. Oke menyusui. Oke tumbas bubur kangge putrane sing nembe setahun. Misale ngoten niku. Lah niki kumisen pirang-pirang. Kok jam 11 rame teng warung. Niku head nggih mboten. Nyusui napa meneh gitu. Nah, karena apa? Tidak pakai iman. Apalagi tadi saya sampaikan puasanya sampai 16 jam seperti di negara barat 4 musim. Kalau nggak pakai iman bubar nih kemudian. Nah, oleh karena itu harus beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Orang yang bertakwa itu harus beriman kepada akhir. Karena apa? Orang berpuasa punya harapan-harapan besok ganjarannya akan dipanen di hari akhir, di yaumil akhir, di akhirat. Apa ada orang yang tidak percaya dengan hari akhir? Ada, banyak. Orang barat nggih, nun sewu kula nate teng Belanda nika banyak gereja menika pun tutup, disulap dadi hotel, sulap dadi masjid, disulap dadi mall. Karena apa? Sudah tidak ada jamaahnya. Teng daerah Leiden menika nggih, teng pundi menika teng Amsterdam banyak ternyata gereja yang sudah tutup. Karena apa? Jamaahnya habis, mereka sudah tidak lagi percaya dengan agama, tidak lagi percaya dengan Tuhan, apalagi percaya dengan akhirat. Sehingga mereka menjadi yang namanya ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Mereka percayanya apa? Yang namanya hidup ya sekarang, begitu mati ya bubar rampung ngoten niku. Mereka tidak punya harapan masa depan yang lebih jauh yang namanya hari akhirat. Oleh karena itu kalau orang berpuasa harus punya keimanan bahwa besok puasa ini akan kita panen ganjarannya di hari akhirat. Yang ketiga, percaya dengan wal malaikah. Percaya dengan para malaikat, bahwa di kanan kiri kita ada malaikat, besok di alam kubur ada malaikat, besok ada yang jaga surga, ada neraka, ada yang bagi rezeki dan sebagainya. Kemudian wal kitabi, dan orang bertakwa itu percaya dengan kitab-kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur yang asli, okay? Bukan yang sudah diganti-ganti. Wan nabiyin, dan kita percaya dengan adanya nabi-nabi. Nah ini keimanan, okay? Ada percaya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi. Okay? Kemudian Allah lanjutkan, apa sih orang yang bertakwa menika? Sakniki sing bagian ihsan. Wa atal mala. Orang yang bertakwa menika memberikan hartanya. Kepada siapa? Ala wa atal mala ala hubbihi. Memberikan sebagian hartanya yang ia cintai. Loh niki sing boten gampang. Untuk meraih takwa menika ternyata kita harus ringan, harus bersedia memberikan harta. Harta yang mana? Harta yang dicintai. Kinten kita memberikan harta yang dicintai itu gampang nopo angel? Angel nopo gampang? Sakniki cek mawon. Niki enten kotak beredar to niki? Nah, begitu kotak datang, panjenengan buka dompet. Dompet niki isine macam-macam to niki. Warnane nopo mawon warnane? Sing paling gede warnane abang, merah, lajeng biru, lajeng ijo, lajeng ungu, lajeng dan lain-lain. Kita podo ki ungu mawon. Panjenengan begitu buka ada pilihan menika sing mawon didalke nika sing abang napa sing ungu. Napa sing kuning malah. Loh, kita langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata yang keluar yang merah, alhamdulillah. Pun merah sing metu mboten namung setunggal, 5. Wah, mantep niki, gitu. Nah, niko ngalah-ngalahi sing ungu, gitu. Itu contoh sederhana. Ternyata untuk orang jadi orang bertakwa meniko jaminannya besar, tetapi memang ujiannya tidak mudah. Wa atal mala ala hubbihi,
Kepada siapa harta diberikan? Yang pertama zawil kurba, kepada kaum kerabat. Bapak Ibu, kalau kita mau sedekah, jangan lupa mengingat kaum kerabat kita. Lihat orang tua kita yang masih punya orang tua. Lihat saudara-saudara kandung kita. Pak Lek, Pak D, Bude, Bule, ponaan-ponaan, keluarga pernah dilihat. Ada enggak yang kira-kira membutuhkan untuk kita bantu? Kalau ada, utamakan mereka. Karena apa kata Rasulullah? Kalau engkau sedekah untuk kaum kerabatmu, engkau dapat 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Sebab ada Bu yang curhat ke saya, "Ala Pak Ali, Mas Ali, niko sedulur kula sugih banget. Wong do nyanjung-nyanjung, muji-muji, wah romo dermawan, ning kalih kula blas ra tau ngeneni. Sakit rasanya." Loh. Enten saya ngoten nika. Kalih tiang-tiang niku terkenal tersohor dermawan, tapi dengan keluarganya sendiri malah dia pelit. Enten saya ngoten nika. Enten napa kata? Enten tiyang enten mriki. Nek ten iki mboten enten nggih. Mugi-mugi nika. Maka zawil kurba menika disebut pertama. Lajeng wal yatama dan anak-anak yatim, termasuk niki subhanallah nggih, ada panti asuhan yang di situ saya yakin mungkin sekali banyak anak yatim di dalamnya. Termasuk lembaga yang sangat berhak untuk mendapatkan sebagian harta dari kita. Lajeng sinten mulai wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, dan para penempuh jalan Allah. Nun sewu, mungkin di kampung panjenengan ada TPA, ada guru ngaji yang tidak pernah mendapatkan gaji tetap, tetapi beliau ikhlas mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Tolong jangan dilupakan. Para aktivis-aktivis masjid yang sangat ikhlas, nggak pernah dapat bayaran, nyapu, ngepel, nek Jumatan niku nyapke tempatnya, nyepan sound system, gitu. Nek udan niku bocor nggih, sing menek nggih niku. Kadang-kadang kita lupakan. Tolong, nggih, besok ketika Ramadan dan seterusnya ini kita amalkan. Nggih. Kemudian wafir riqab, nggih, dan juga orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Menika konteks ihsannya. Ihsan menika berbuat baik. Nggih. Jadi yang pertama komponen takwa menika iman, yang kedua menika ihsan, berbuat baik. Lajeng napa mulai wa aqamas shalah, orang yang bertakwa menika mendirikan salat. Pun bab salat pun kathah dibahas, nggih. Yang utama itu salat menika berjamaah. Kalau bisa di masjid. Dilengkapi dengan salat-salat sunnah, salat rawatib, salat tahajud, salat duha dan seterusnya. Silahkan nanti besok mulai sekarang gitu diterapkan, lebih-lebih ketika Ramadan. Di situ ada taraweh dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian apalagi ciri orang yang bertakwa menika? Wa ataz zakat, menunaikan zakatnya. Ada 2 zakat yang utama nggih, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau fitrah insya Allah sudah hampir semuanya saya yakin. Semuanya lah kalau sudah zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Ya silahkan dihitung dengan hitungan masing-masing. Kalau tidak, seperti lazismu menika, lazismu.com napa nggih? ORG napa nggih? Nika silahkan. Itu juga ada penghitungan zakat bagi yang mau berzakat, bagaimana cara menghitungnya. Kemudian apalagi orang bertakwa cirinya wal mufuna bi ahdihim. Orang yang menepati janjinya. Jadi salah satu ciri orang bertakwa menika nek janji menika mboten belenjani. Nah, mari kita cek kira-kira kalau kita berjanji bapak-bapak kepada istri, "Pak, niki kapan Pak tumbaske motor saya anyar, Pak?" "Oh, sesuk lah. Nek wis kae wis payu." Nah, gitu. Pun pajeng niki. Pun ditunaikan apa dereng. Walaupun sama istri kalau memungkinkan sudah janji ditunaikan. Kepada anak-anak kita, besok nek munggah kelas tak tumbaske kelambi sing apik misalnya, ditunaikan.
Ataupun janji-janji yang lain, termasuk sekarang yang begitu ramai janji-janji politik gitu. Wah, niki buatan gampang. Besok kalau saya terpilih, wah niki, wah berat niki, nek buatan hati-hati. Nggih, begitu dipilih, nek buatan ikhlas, lali. Atau sudah ngasih orang kepilih gitu. Wonten sing pun nyumbang. Nggih kampung seng dibongkar gitu. Eta sek riyen niku pun nyumbang sajadah karpet teng masjid, ora kepilih, diluntung oleh niku. Masya Allah. Karena enggak siap, tidak pakai iman bersedekahnya. Gitu. Nah, oleh karena termasuk yang seperti itu mohon bisa ditunaikan. Jadi termasuk ciri orang yang bertakwa menikah tidak suka berbohong dan tidak menepati janji. Orang yang bertakwa menikah selalu menepati janji. Kemudian wassabirin. Orang bertakwa menikah supaya dapat berkah, jalan keluar terhadap segala masalah, dimudahkan urusannya, juga harus sabar. Bu, bapak-bapak sing teng mriki sabar apa mboten, Bu? Ibu rawani. Pak, ibu-ibu sabar apa mboten, Pak? Sabar, ibu bapak-bapak apian gitu. Ibu-ibu mendel mawon gitu. Termasuk ujian bagi ibu-ibu sabar tidak terhadap anaknya. Enten mboten nek sing anake nangis terus mboten nika. Enten mboten. Ku iki mboten nika. Enten sing mboten nika? Enten. Enten apa kata? Nek kata ndang tobat, Bu. Lah rumiyin gitu, kepengin kagungan putra, begitu punya anak malah dijewar-jewer. Masya Allah. Pun Bu, kalau anak nakal menurut versi kita, jangan langsung salahkan anaknya. Apalagi anak kecil, mohon maaf, anak nakal kurang seperti kita harapkan, biasanya tidak jauh dari orang tuanya. Berarti kalau anak bermasalah, harusnya yang pertama beristighfar menikah orang tuanya. Anakku anak ora situ, astagfirullahalazim, lah ngoten niku. Lajeng wudu, lajeng salat napa menika? Salat taubat gitu. Masya Allah, ngoten niku. Bapak-bapak juga begitu, nggak boleh orang bertakwa ngaku sebagai Islam kok main tangan sama istrinya sama anaknya KDRT. No way. Kata Rasulullah, laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang paling lembut pada wanita, terutama istrinya. Kalau sampai ada laki-laki main tangan, apalagi main kaki, nek main kaki teng tembok mawon. Bu, enten boten bapak-bapak saya ngoten niku, Bu. Enten? Enten ya Pak lan niki. Nggih pun kula pun matur niki nggih. Mugi-mugi bar niki lajeng-lajeng anteng bar niki. Begitu akan ngeten niki rasida, ndak ora berkah. Ndak urusannya ruwet, ndak mangke teng akhirat malah kathah dosane mboten diapura Gusti Allah. Rasida. Mergo napa kepingin napa? Kepingin menjadi orang yang bertakwa. Maka besok ketika Ramadan, insya Allah sabar menepati janji itu dilatih betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun jam 3 onten sing ngejak gelut, bapak-bapak. Jenengan layani napa mboten? Mboten wong lemes kok punan nggih. Niku latihan sabar. Oleh karena itu besok ketika Ramadan, mari diterapkan. Tadi percaya dengan Al-Quran, dengan kitab. Tadarus, Bu. Pak, kalau perlu ada tadarus yang bersama di masjid, ada tadarus di keluarga, kalau perlu ada tadarus yang targetnya pribadi. Jangan bangga tadarus pun hatam ping 3 lho. Oh gitu, alhamdulillah luar biasa. Ning teng masjid rame-rame. Gitu? Sing mocone cepet-cepet nikah gitu. Wah. Jangan kita terapkan percaya dengan kitab, diantaranya membaca Al-Quran dengan tadarus. Tadi dengan memberikan zakat, memberikan harta. Besok ketika Ramadan, paling tidak ada yang namanya takjil bersama. Silahkan dikeluarkan sebagian hartanya. Yang kuat sendirian sak kampung, sak masjid, monggo sendirian. Yang tidak kuat bareng-bareng. Bagian dari apa?
bagian dari kita menerapkan sifat-sifat orang bertakwa. Insya Allah semuanya ada. Nah niki, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Nggih, sabar menika baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, bahkan keadaan perang pun harus sabar ternyata. Kalau bersedekah menika fis-sarra'i wad-dharra', kita diperintah bersedekah baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Bu, ternyata menurut Al-Quran bersedekah itu tidak harus nunggu kaya. Berbagai informasi kalau orang sudah meninggal itu banyak yang memohon kepada Allah kepingin dihidupkan lagi oleh Allah. Ya Allah, hidupkan saya ya Allah, walaupun hanya 5 menit saja. Apa yang akan kamu lakukan kalau engkau hidupkan saya 5 menit saja? Saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Sedekah itu manfaatnya bukan untuk pribadi saja, tetapi untuk orang lain. Oleh karena itu sedekah menika luar biasa nilainya, sehingga orang yang kaya ataupun yang miskin tetap Allah perintahkan untuk bersedekah. Tentu kemawon nggih, kalau orang yang kaya katakan nek wong sugih niku kita penghasilan sebulan pinten, Pak? Nek kalebet sugih niku 10 yuta. Pun kalebet sugih nggih. Pun lumayan nggih. Paling boten 10 juta lah. Itu mungkin kalau sedekah 500.000 pun kathah napa tasih dereng. Anggap orang kaya gajinya 10 juta penghasilannya, bersedekah 500.000. Ada orang yang berpenghasilan 1 bulan 1 juta. Nggih. Enten boten sebulan 1 juta. Enten. Sing kurang mawon enten Pak, ngoten gitu. Dia bersedekah dengan sedekah 100.000. Wow, 10 yuto nyumbang 500.000 sedekah. Niki sak yuto penghasilan nyumbang 100.000. Kinten-kinten nilai perjuangan dan pengorbanannya kata saya pundi. Sing 100.000. Pinter ibu-ibu nek ngitung nika. Karena apa? Yang 500.000 di per 10 juta itu hanya berapa, Bu? 5% gitu? 5%. Tapi 100.000 dari 500.000 niku pinten persen? Dari 1 juta pinten? 10%. Jadi kalau dihitung pengorbanannya besar yang 5% apa 10%? 10%. Oleh karena itu yang hormati, untuk kita bersedekah jangan menunggu kaya. Karena apa? Sedekah itu untuk kita sendiri di akhirat nanti. Masalah besarnya tergantung pada pengorbanannya. Nggih, kata seorang itu, nek gajah sedekah iki yo sak gajah-gajah, sak anake gajah. Nek ayam yo sak anake ayam. Ojo nganti sak gajah-gajah nek sedekahe sak ayam-ayam. Boten cocok. Atau sebaliknya, sing ayam kepengin sedekah koyo gajah, tambah angel. Pun paling boten saat niki sing rumangsa gajah sedekah sak gajah, sak anak-anake gajah niku. Sing ayam tidak usah khawatir. Sing penting aku sedekah sesuai dengan kapasitasku. Nah, oleh karena itu kita hormati nggih. Nah, ini sudah hampir habis. Waktunya 1 jam. Tadi kalau nggak salah saya mulai pukul 6 lebih 10 nggih. Nah, menjelang akhir ada 3 ayat sebenarnya, cuman yang bisa kita bahas itu baru ayat pertama menika. Tetapi intinya orang bertakwa menika nggih, isinya harus 3 menika. Yang pertama iman, sederhananya nggih rukun iman. Mari kita terapkan, amalkan ketika besok kita berpuasa Ramadan. Nggih, iman kepada Allah, kepada hari akhir, nggih, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan seterusnya nggih. Kemudian yang kedua niku Islam dengan salatnya. Nek syahadat ampun sedanten niki syahadat nggih. Nah, salatnya silahkan diperkuat nggih. Paling tidak salat 5 waktunya kalau bisa pastikan berjamaah. Syukur-syukur jamaah di masjid, syukur-syukur on time. Tambah dengan salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tambah lagi dengan salat malam.
Yang paling gampang sholat tarawih bebarengan. Nek sholat tarawih mboten golek sing paling cepet. Saiki sing paling pajeng sing cepet nemu sing lambat. Biasanya sing lambat kalah saingan gitu. Kok merono kono suwi banget je. Ora rampung-rampung gitu. Tergantung kita mau mencari cepetnya atau mencari takwanya. Tambah lagi dengan sholat duha dan sholat-sholat yang lain. Termasuk kalau ada takziah, jangan lupa sholat jenazah. Kemudian, berikutnya tadi itu zakat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ihsan, kita dermawan, bersedekah, sabar, pemaaf. Wal afina dalam surat yang lain ada wal afina 'anil nas. Jangan menjadi pendendam. Nek orang pendendam mangke malah sakit sendiri. Bisa stroke-nya bisa kumat. Wah, nek karo kae sing dasawisma, aku nek kae mangkat aku ora wae lah. Ngopo? Gah aku benci. Nah, ngoten niku. Sak-sak ibu-ibu ngoten niku nggih. Termasuk bapak-bapak ngoten niku. Nek seliringan sak gang sing siji, wah ono kae minggu kanan. Sik niki jebule nggih minggu kiri, jebule kepethuk nih gitu. Rasida menghindar. Mohon maaf kadang-kadang ada yang ora sudi ndelok sampai meludah. Nggih napa mboten? Jangan seperti itu. Itu bukan sifat orang yang bertakwa. Harus pemaaf. Harus banyak maklum. Mbiyen koyo ngono mungkin mergo kepepet. Koyo ngono mungkin mergo ora ngerti. Perbanyak maklum sehingga kita bisa memaafkan. Termasuk kepada pasangan sendiri. Jangan sampai menaruh dendam. Nggih. Nah, kemudian apa malih niku? Wasabirin, jadi orang yang sabar. Nggih. Kalau ada musibah, wabasyiris sabirin, dikon bersabar. Nggih. Kalau sekarang masih ada yang suka marah-marah. Kalau marah gimana caranya supaya enggak marah? Kata Rasulullah, kalau engkau marah, maka engkau wudhulah. Karena apa? Marah itu datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api itu bisa mati kalau diberi air. Maka wudhulah engkau. Nggih. Wudhu enggak bisa suruh berdiri, suruh duduk. Kalau duduk tidak bisa suruh berbaring. Berbaring enggak bisa, mbuh wis angel kok ngoten niku. Mosok berbaring sing nesu-nesu sik bengok-bengok gitu. Nah, itu berarti serodok parah, perlu dibawa ke psikiater, ke psikolog ngoten niku. Semoga yang di sini tidak ada yang seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi silahkan nanti ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat kedua niku napa nggih Al-Baqarah ayat kedua niku? Yang pertama Al-Baqarah pertama napa? Alif lam mim. Kemudian zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa niku? Alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian ada surat Ali Imran ayat 135 nggih, 133 sampai 135. Biasanya populer saat halal bihalal, saat Syawalan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang seperti itu disebut orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa menikah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra dan seterusnya, yang isinya adalah masalah iman dan juga masalah ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan umur yang panjang, bisa bertemu dengan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh iman, Islam dan ihsan, dan mudah-mudahan Allah memberikan ketakwaan kepada kita semuanya serta mendapatkan fadilah-fadilah sebagai orang yang bertakwa, di antara yang menjadi orang yang punya sifat furqan, diberikan barokah di dalam hidup, dimudahkan urusannya, diberikan jalan keluar, kemudian juga di akhirat nanti kita diampuni oleh Allah dan juga dilipat gandakan amal soleh dan ganjaran sehingga kita masuk ke dalam surganya yang mulia. Allahumma amin. Bapak Ibu saya hormati, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pengajian pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, bisa difahami, bisa diamalkan, dan syukur-syukur bisa diajarkan kepada yang lain. Allahumma amin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf.
Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.